Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sekodo Banjang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sekodo Banjang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini karena taufik hidayah serta inayahnya lah kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada siang hari ini izinkan saya membacakan susunan pada yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga adalah acara inti diseminasi, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Indriana Isusilawati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hidayatillah selaku guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Sekodo Banjang yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama kali, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai siang ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat bimbingan beliaulah kita senantiasa masih ditunjukkan jalan kebenaran, yakni ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti Bu Nur akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif diantaranya yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sedikit saya mau bahas ini, nanti kita paling tidak guru sebagai pendidik ya, salah satunya nanti bisa kita kan harus menerapkan disiplin positif. Salah satu contoh bisa kita ambil untuk disiplin positif itu sebagai pendidik, kita bisa menerapkan ke anak didik. Intinya misalnya sebuah hukuman, tapi hukuman itu apa? Yang bernilai positif. Misalnya ada anak melakukan kesalahan, nah, salah satu contohnya diberi hukuman, misalnya ambil sampah, dimasukkan di tempat sampah. Itu hukuman positif. Jadi hukuman itu tidak malah menjatuhkan peserta didik, tapi malah merubah peserta didik dari yang belum disiplin menuju ke nilai disiplin. Itu salah satu. Terus yang kedua yaitu memberi motivasi. Beri
perilaku, ya, motivasi. Misalnya anak pandai di bidang misalnya berkarya. Berkarya itu ya salah satu anak itu dimotivasi. Kalau dia sudah punya karya, meskipun itu tidak sebagus, ya, tidak sebagus yang guru harapkan, ya, anak sudah berkarya itu kita beri motivasi berupa apa? Berupa apa, Bapak Ibu? Bisa kita berikan? Pujian, ya, reward, ya, atau mungkin bisa kita beri sesuatu, ya, meskipun tidak tinggi nilai atau harganya, itu anak sudah senang, jadi termotivasi, akhirnya apa? Memotivasi teman-teman yang lain. Nah itu, jadi sedikit kita beri, ya, sesuatu reward ke anak didik, itu anak didik sudah nanti muncul sendiri, ya, muncul sendiri. Saya harus seperti si A, saya harus bisa, biar saya bisa mendapatkan reward itu. Itu salah satu contoh. Nanti akan disampaikan gubernur lebih luas dan lebih detail lagi. Itu salah satu contoh. Jadi dengan adanya nanti budaya positif, diharapkan Bapak Ibu peserta didik, mari kita rubah mindset kita, ya, mindset kita, ya, tentang itu tadi, kalau anak berbuat kesalahan jangan dihukum yang membuat anak didik malah jatuh, tapi kita berikan hukuman yang positif. Saya kira itu saja dari saya, khusus untuk Bu Nur, lebih semangat lagi, ya. Kami hanya bisa mensupport, ya, mensupport berupa doa, dan teman-teman juga pastinya semua mensupport Bu Nur. Yang penting Bu Nur tetap sehat, semangat, mudah-mudahan apa yang diharapkan nanti bisa tercapai, sukses, ya, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan nanti sesuai waktu yang ditentukan Bu Nur nanti bisa selesai tepat waktu. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh Nur Hidayatillah SPD. Kepada Ibu Nur Hidayatillah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Skodo Mancang, Ibu Irian Isu Silawati SPD, kepada Bapak Ibu Guru SDN Skodo Mancang yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau mengizinkan kami semua di sini bertemu dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menemani saya, ya, ini diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya ini lebih dari jenengan semua. Saya di sini berdiri karena kebetulan saja saya lebih dulu mendapatkan materi ini. Sebetulnya saya dan jenengan sama, kita saling sama-sama belajar. Jadi di forum ini nanti kita santai saja, kita sama-sama belajar sebetulnya apa sih budaya positif itu, ya?
agar lebih semangat lagi, saya ingin ibu-ibu bernyanyi semuanya. Ya, kita biar merilekskan ketegangan-ketegangan tadi setelah ANBK pasti tegang, biar otot-ototnya tidak tegang, kita rileks sebentar. Yuk minta tolong. Ya, boleh berdiri Bapak Ibu. Ini kesenangannya anak kelas 3 ini. Senang sekali kalau nyanyi lagunya. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Siapa berdoa kamu? Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Ini semua 1, 2, 3, siap berdoa. Kiri jari 1 jari kiri, 1 jari 2 jembatan, 2 jari kanan, 2 jari kiri, menjadi 4 kuat lalu tekrek. 3 jari kiri, 2 jari kanan, 2 kembali, 4 jari kanan, 4 jari kiri, 2 jari depan, 2 kiri, 4 jari kanan, 4 jari kiri, 2 menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Sudah agak rileks ya? Oke. Ini ada satu lagi ya. Nanti kalau saya bilang cubit temannya berarti silakan dicubit teman kanan atau kirinya ya. Ada teman kanan kirinya ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, silakan dicubit temannya biar tidak ngantuk. Kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Seperti itu ya, biar Pak Noris nggak ngantuk ini ya. Dari tadi sama ngantuk. Sekali lagi ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Oke, sekali lagi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masih suka ya cubit-cubitan? Boleh sekali lagi ya. Ayo ibu ikut nyanyi. Tidak apa-apa, kita bebas di sini ya, bebas saja. Ayo semuanya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
konsep, yaitu ada konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Nah, ini ada pertanyaan. Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, kita kunci jawabannya setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Kita kunci lagi jawabannya. Yang pertama setuju, kedua setuju. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Oke, baiklah Bapak Ibu, jawabannya semuanya setuju. Apakah betul itu? Yang selama ini kita pikirkan itu adalah semuanya baik, maka kita lihat di semua belajar. Nah, pada perubahan paradigma ini ada kegiatan kepala tangan. Sudah? Oke. Ada kegiatan kepala tangan. Ini ada si A dan si B. Ya, jadi nanti saya minta dari Bapak Ibu untuk maju ke depan. Siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya upaya. Jangan sampai terlepas, jangan sampai terbuka. Kemudian buat teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga juga. Jadi tidak mau kalah si B. Dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, boleh mengancam, menghardik, mencubit seperti tadi juga boleh, tapi jangan keras-keras ya. Merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Saya minta bantuannya. Bapak Ibu yang bersedia, monggo silakan maju ke depan. Oke, Bu Wit sama Bu Enda, oke, terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu, Bapak Enda sama Bu Wit. Ini yang siapa ya ini ya? Atau agak sangat tidak kena sinar muka. Sudah siap kertasnya? Oke, oh yang jadi A siapa? Saya. Oh Bu Wit yang jadi A, yang jadi B? Saya. Oh Bu Eda, oke siap. Silakan. Oh belum silakan dihitung. Biar di syuting lah. Harus sama-sama bertahannya ya ini ya. Siapakah ini nanti yang menang? Bu Indah. Siap? Siap ya? Kita hitung bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ayo silakan. Saya coba untuk merayu aja. Oke silakan. Monggo. Hobinya merayu. Di sini saya merayu Bu Wiwit. Bu Wiwit. Agak yang satunya Bu Wit. Pernah gak Bu Wiwit ke kebun binatang Surabaya atau KBS? Enggak pernah sih. Enggak pernah. Iya, mau gak Bu Wiwit tak ajak ke sana? Boleh mau. Boleh Gratis, ya? kan? Gratis. Gratis, semuanya gratis. Nanti dikasih uang. Oh iya. Ya, Boleh. mau ya Bu Wiwit ya? Boleh. Bu Wiwit, iya mau. Mau. Tapi ada syaratnya Bu Wiwit. Apa? Saya dari tadi itu melihat apa yang ada di genggamannya Bu Wiwit di tangan itu. Boleh nggak saya itu melihat kira-kira apa itu Bu? Enggak boleh. Sebentar saja. Ini aja wes ini. Itu kan masih di bekam Bu Wiwit. Paling nggak itu lihatkan dengan membuka jempolannya dulu aja. Enggak boleh. Mau nggak? Enggak boleh. Enggak mau. Tak kasih
kasih uang buit. Nggak mau. Kasih uang. Nggak mau. Gini wes, gini. Bu Wiwit ini kan maunya itu numpak kendaraan apa sih ke sana? Ben kendaraan apa ke sana? Ke kebun binatang. Iya, ke kebun binatang. Naik odong-odong. Naik odong-odong. Salah. Kalau kita naik odong-odong kalau ke kota nggak bisa. Oh, Gimana? nggak bisa ya. Gini aja. Kalau Pokoknya kita nggak usah. Oke, kereta yang apa? Kereta. Terserah duit wis. Uang tak belikan di sana itu apa ya? Sukanya Bu Wiwit. Dari mulai ada es krim, Bu Wiwit di sana nanti nonton apa? Nonton kebun binatang ada. Iya, di sana. Semua dari mulai Bu Wiwit berangkat Tidak mau. cobalah Bu Wiwit Nggak tolong mau. dibuka aja jempolan. Kalau nggak mau jempolannya aja, tolong jauhnya aja yang dibuka. Nggak mau. Oh, tidak mau beri tepuk tangan. Terima kasih. Ternyata yang menang duit tidak mau, kekeh tidak mau, kekeh tidak mau. Jadi apa makna dari kegiatan ini? Nah, apa terjadi? Sebetulnya apa yang terjadi dengan duit yang kekeh tidak mau membuka tangannya tadi? Sebetulnya apa yang ditulis sama Bu Enda tidak nitip sama sekali kan tadi? Oh tidak. Selanjutnya Bu Linda. Nah, inilah Bapak Ibu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Kita selama ini ada di ilusi mengontrol murid. Seakan-akan kita itu bisa mengontrol murid, maunya kita paksakan ke. Jadi yang sudah dipraktikkan Bu Enda sama Bu Wit tadi, bisa nggak kita sebetulnya bisa nggak mempengaruhi Bu Enda tadi mempengaruhi Bu Wit? Bagaimana? Sulit nggak? Itulah ilusi. Ya seakan-akan kita tuh bisa, ternyata tidak bisa. Selanjutnya, bahwasanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kayak kita menasehati anak itu bisa merubah, menguatkan karakternya. Ternyata salah juga. Itu hanya ilusi. Seakan-akan. Selanjutnya, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kan di pertanyaan yang depan, ketika dihukum, ya dihukum untuk membaca supaya mendisiplinkan anak. Ternyata itu hanya ilusi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang terjadi pada kita. Kita sering sekali memaksakan kehendak kita kepada anak. Anak kita masing, ya, harus begini, harus begitu. Kamu itu, ibu itu lebih tahu, kamu lebih tahu, kamu itu harus begini, kamu harus begitu. Padahal itu hanya sebuah ilusi, belum tentu itu baik dan benar. Selanjutnya, Julia. Nah, nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori yang apa sesungguhnya yang apakah kita tadi guru, apakah kita sebagai seorang dewasa yang bisa mengontrol anak-anak? Nah ini stimulus responnya. Kita mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa, Bapak Ibu? Sulit. Nah, teori kontrol atau pilihannya yaitu kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kita memahami orang itu, oh orang itu berbuat seperti itu, kita memahami, tidak bisa memaksakan. Ya. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, anak tidak mengerjakan PR, itu kita biasanya, saya pribadi juga, itu adalah suatu kesalahan. Iya enggak? Iya. Akan tetapi berdasarkan teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Ada alasan-alasannya. Kenapa anak itu tidak mengerjakan PR? Bisa jadi karena orang tuanya sibuk, karena di rumah tidak ada karena lagi tidak enak badan dan lain sebagainya. Tapi kadang tidak mau untuk
itu. Pokoknya kamu tidak mengerjakan kan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Berdasarkan teori kontrol atau pilihan, hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda, saya sendiri. Jadi yang mengontrol diri kita ini ya diri kita sendiri. Kepada anak didik kita, contoh, ada teman yang ngerjakan PR, kamu kok gak mencatat anaknya sudah minum, kan begitu. Padahal kan contoh kepada kita saja, misalnya datang ke sekolah tepat waktu atau sebelum bel masuk, ya kadang kita juga minder kan, oh aku telat, nah, seperti itu, iya nggak? Iya saya sendiri, jangan merasa dia tersinggung. Sama dengan kepala karena itu belum bisa memerintah diri kita sendiri. Harusnya sesuai dengan teori kontrol atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya datang pagi itu kenapa? Karena saya merasa lebih nyaman datang pagi. Ya. Nah, diri sendiri bukan orang lain. Kan sepele kayak baju ini tadi, dia bajunya baru, udah cantik-cantik dari rumah sampai sekolah sudah ada yang bilangin besar. Nah, itu kan dari kontrol orang lain ya sudah kegedean. Nah, itu kan juga sebenarnya kita masih belum bisa mengontrol diri kita sendiri. Akibatnya kita kurang percaya diri sehingga jadi moodnya sudah kemudian pada saat rujukan gagal. Ayolah, tapi kan gagal ya. Kita untuk memaksa. Jadi saat itu rujukannya kita gagal untuk membujuk maka dipaksa. Kalau kamu tidak mengerjakan PR maka bu guru tidak akan memberimu nilai. Itu kan suatu paksa. Sudah teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Akan tetapi kalau kita yang melaksanakan teori kontrol tadi, kita berkolaborasi dengan murid kita. Kenapa anak kamu tidak mengerjakan PR? Oh saya, karena di rumah saya tidak ada yang menemani mengerjakan PR di guru. Oke, kalau begitu bagaimana caranya? Kita berdiskusi dengan anak. Oh saya tak les bu. Nah, itu kan berarti dari dalam anaknya sendiri, bukan paksaan dari kita. Tapi selama ini apa yang kita lakukan ke anak didik kita? Kebanyakan kita memaksa. Selanjutnya dia berpikir menang dan kalah. Kalau guru sudah dukungan, guru merasa menang apa tidak? Jujur ibu? Iya. Oh, aku menang ya. Padahal sebetulnya teori kontrol itu adalah model pikir menang. Bagaimana kok bisa menang dan menang? Karena mulai merasa, oh tapi saya di solusi disuruh les tadi. Murid atau berpikir menang, jadi bukan menang atau kalah. Kalau selama ini kadang setelah kita memarahi anak jujur dalam hati kecil, aduh kasihan kenapa jadi aku marah sama dia. Ingat ya Bapak Ibu? Ada rasa penyesalan, tapi sudah terlanjur kata-kata kita sudah keluar, tidak bisa ditelan kembali. Maka kalau dengan model pikir menang, guru juga merasa menang. Selanjutnya, nah baik, ini ada materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Berasal dari disiplin yang artinya belajar. Makna kata ini berkorelasi disiplin diri dari murid-murid status dalam ini dan sebetulnya kalau kita ada di sini muslim semua. Kita Al-Quran, begitu ya ibu guru agama. Semuanya sudah diatur di situ. Konsepnya kehidupan kita mulai dari pendidikan, mendidik anak, semuanya ada di situ. Ya, sampai yang saya keuangan dan sebagainya ada semua. Tapi ini masih bersama luar. Ya. Kemudian disiplin diri orang menggali
potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kita kalau disiplin hargai sikapnya, ya. Namun dalam budaya kita, nah ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau disiplin kan kayak anak-anak senang dulu, seringkali gitu. Siapa yang tidak memakai atribut sekolah masa depan, ya, bersifat kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman. Anak-anak itu nyaman nggak kira-kira begitu kan, Bapak Ibu? Tidak nyaman. Mereka tidak nyaman. Ada rasa takut, rasa kurang percaya diri, ya. Ditakutkan nanti ada rasa dendam. Aku biar, ya. Saya dulu juga pernah dibentak sama bapak ibu guru itu. Sampai pernah dicoba. Biasanya ini guru matematika itu agak gemes gitu ya, dicubit kecil itu masih teringat. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kita tidak dihargai, merasa dicubit tadi, dibentak, di mana kita tidak dihargai. Selanjutnya, Sulinda. Baik, ini ada disiplin positif, teori kontrol atau teori dari Dr. William Glasser, yang barat juga, ya. Teori kontrolnya ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol Anda. Jadi kembali lagi bahwasanya siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri sendiri. Selanjutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada tujuannya. Baik itu perilaku salah maupun perilaku ada tujuan. Kemudian ada model berpikir menang. Tadi sudah saya terangkan sedikit, ya. Dan berhasil konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Serta ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Apakah sama? Dari beberapa Bapak Ibu guru ini kebutuhan kita sama? Tidak ada yang sama. Apalagi dengan anak didik kita yang jumlah lebih dari 10. Setiap siswa pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Tapi seringkali yang saya lakukan memberikan soal langsung sama. Antara anak yang bisa, pintar, kita samakan Bapak Ibu. Sama. Ada anak selanjutnya kita berusaha pada orang memiliki gambaran yang berbeda. Permisi, saya ini deskripsi ini. Silakan deskripsi. Minuman isinya air, harganya 3.000. Terima kasih. Air di dalam botol. Air di dalam botol. Airnya putih apa bening ya? Jernih. Ada yang salah di sini ya, jernih. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Ibu sama Pak Malik. Nah, baru 2 orang saja ini sudah berbeda cara pandangnya. Ya, jadi kita bisa memandang segala sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Dengan itu tadi ada kolaborasi, ada kita berkomunikasi dengan kita, mengapa itu perlu ditanya. Tapi kadang-kadang sering kita tidak melakukan. Kalau dalam bahasa Jawanya apa namanya? Kebiak, sama ya. Seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu saya lanjutkan di sini makna disiplin teori kontrol bahwasannya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi kita menggali potensi kita apa? Apa yang kita kelebihan kita apa? Kita tidak berpikir kekurangan kita, tapi kita berpikir, saya ini pintar di matematika. Mungkin di gambarnya kurang pintar. Saya pintar
Ica itu kan ya memang biangnya biasanya di kelas itu alhamdulillah sekarang sudah mereda ya, biangnya inilah paling suka heboh dia. Setelah saya gali, ternyata dia suka di musik. Kalau pelajaran yang lain memang kurang. Kalau di musik itu ketika mengerjakan, Mbak Ica boleh kok sambil bernyanyi. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit yang awalnya nilainya hanya 30, 20, sekarang sudah sampai 70, 80, karena dia merasa senang. Dia boleh bernyanyi, saya boleh kok mengerjakan sambil bernyanyi, boleh. Kadang saya setelkan, kamu minta lagu apa? Saya turuti. Itu berarti kebutuhan dasarnya terpenuhi, sehingga dia nyaman, enjoy, sehingga kepintaran yang lain itu bisa mengikuti. Contoh lagi Nizar, itu murid saya yang sangat istimewa ya. Bapak Ibu guru juga tahu bagaimana Nizar yang seperti itu. Kesukaannya dia itu sederhana. Saya mengerjakan minta pakai ditos begitu saja. Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah sentuhan dan selalu minta disentuh. Makanya kalau saya tidak ada, dia kebingungan. Siapa yang mau nyentuh saya gitu loh. Kebutuhan dasarnya itu. Jadi selalu hanya cukup disentuh, dipegang seperti itu. Dia sudah merasa bahagia. Kalau belum saya pegang, saya cuekin. Dia di depan saya, dia mau dapat kok sudah Mas Nizar, sudah. Masih begitu dia mau menulis, mengerjakan, meskipun tidak sempurna dengan teman-teman kebetulan ABK, tapi dia sudah mau berusaha. Itu. Ya. Selanjutnya, agar kita menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan. Ini jadi seperti apa sih? Kita kan ingin jadi diri sendiri, ya? Nggak mungkin kan? Saya mencontoh misalnya artis siapa yang sekarang terkenal itu? Contoh siapa? Yanti misalnya. Tidak bisa tuh. Meskipun kita mengidolakannya, tapi kita tidak bisa. Seperti cacingnya Krisdayanti, banyak yang berbeda. Karena kita menggali potensi-potensi kita itu, nah, untuk menjadi seorang yang ingin kita ingat berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oh, sebenarnya di sini itu nanti yang akan, karena kita menghargai diri kita, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain. Oh, ibu ini pintar matematika. Oh, ini pintar bahasa Indonesia. Oh, ibu ini pintar menyanyi. Oh, pintar main volinya itu. Sebetulnya yang pada disiplin positif, karena disiplin sebetulnya. Selanjutnya, motivasi. Semua perilaku tujuan mempunyai motivasi ketiga, yaitu menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira dari 1, 2, 3 ini mana yang kita, Bapak Ibu? Yang mana? Yang satu, untuk menghindari hukuman. Seringkali ketika ada anak datang terlambat, kita beri hukuman. Misalnya datang telat masuk kelas, kita beri hukuman enggak? Yang selama ini kita lakukan, iya kan? Ya, kita lakukan terus. Saya juga untuk menghindari. Jadi anak-anak itu, aku tidak telatnya biar tidak dapat hukuman dari Bapak Ibu. Maka motivasinya ini masih ekstrinsik, masih dari luar, bukan dari dalamnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan yang kedua, motivasinya, aku tak mengerjakan PR dapat nilai 100, nanti diberi bu guru 10. Nah, tadi di depan sudah bahwasanya katanya memberi reward itu bagus. Ternyata setelah kita mempelajari positif teori-teori ini, ditahkan semuanya, Bapak. Ternyata itu candu. Candu itu seperti sirup. Karena kalau di depannya enak, manis, segar. Tapi setelahnya apa yang terjadi? Bisa diabetes. Ya, ada efek-efeknya. Seperti itu. Inilah untuk mendapatkan imbalan tadi. Nah, yang dari motivasi intrinsik ini dari dalam diri sendiri. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri dan kepada anak didik kita. Nanti untuk menghargai sendiri bisa menimbulkan atau memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Nanti ada selanjutnya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal itu akan muncullah keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu keyakinan yang diyakini anak, sehingga mereka melaksanakannya tidak dengan terpaksa, tapi sudah dari dalam dirinya. Dan alhamdulillah sudah saya praktekkan di kelas saya dan hasilnya luar biasa. Ya, mereka, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini ada izin Ibu Kepala Sekolah program Zero Waste. Jadi memang sampah kami kelas 3 kebetulan membahas tentang lingkungan hidup. Jadi saya menggunakan ada program sampah plastik untuk daur ulang itu dimasuk jadi ekobrik. Yang anak-anak kalau jajan sudah tidak pakai plastik tapi mereka memakai wadahnya masing-masing. Jadi mereka sudah awal malu, masih disingkir-singkir nih, masih disingkir. Loh, kenapa nak? Malu Bu sama kakak-kakak kelas. Masa jajan kok bawa tempat semua? Setelah itu saya beri ulasan. Ini styrofoam. Saya kasih artikel bahwasanya styrofoam ini tidak bisa didaur ulang seumur hidup, sampai kiamat pun tidak bisa terurai. Plastik itu 50 tahun, ya. Kemudian, nah itu semua mereka berpikir, oh jadi begitu ya. Akhirnya mereka dengan sadar sendiri tanpa mereka malu. Sekarang kalau jajan bawa gelas sendiri, bawa piring sendiri. Kalau sudah selesai tanpa saya suruh, mereka cuci sendiri. Mereka bikin rak sendiri. Bu, lucunya itu dari kardus, dikarik sendiri, dikurupkan satu-satu. Jadi sudah tegas. Jadi oh, tanpa saya perintah harus begini. Tidak. Jadi mereka sudah ada kesadaran. Setelah temannya Kak Nizar itu ditolong, kalau Mas Nizar tidak bisa itu ada yang didikan sendiri. Jadi sudah ada empatinya. Ada empati. Oh, tanpa saya harus anak-anak harus tidak. Mereka sadar. Nah, berarti sudah mulai masuk di motivasi intrinsik. Mereka sudah merasa dihargai. Itu. Jadi ternyata penting sekali, dan ilmu-ilmu yang digunakan ini luar biasa. Setelah saya mendalami, meskipun ya agak melelahkan, tapi terbayar dengan ilmunya yang luar biasa. Maka mungkin Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini, ayo silahkan daftar di gelombang berikutnya. Selanjutnya ya, saya lanjutkan di posisi kontrol. Ini ada posisi kontrol. Ini kita sebagai guru, sebagai orang tua. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai teman, atau sebagai manajer. Seringkali yang kita lakukan, yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Terutama pada anak sendiri ya. Contohnya bagaimana Pak? Saya tadi pagi Bayu dan Fadli karena melakukan bully secara mengejek Serli yang kebetulan selama 2 hari ini kami menggunakan baju putih, sehingga baju putih itu cenderung terawang, terlihat pakaian dalamnya berwarna pink. Nah, itu digunakan Fadli dan Bayu untuk mengejek Serli. Menurut saya itu memang tidak pantas dilakukan, sehingga saya mengingatkan, membuat mereka merasa bersalah. Sebetulnya ya itu salah, tapi kalau saya meyakini ternyata itu ilusi. Nah, setelah ini ternyata itu hanya ilusi saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ajeng. Ya, betul sekali Bu Ajeng. Jadi kita kalah ya, kita gurunya salah, anaknya juga, wah saya ditegur sama Bu Ajeng juga tidak enak ya. Iya, betul sekali Bu Ajeng. Terima kasih pengalamannya yang luar biasa. Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman ini biasanya lebih lembut. Ya, tidak apa-apa. Nah, itu teman. Sebetulnya itu juga tidak kurang baik. Ya. Kemudian sebagai pemantau ini gini, contoh. Kemarin kamu dapat 70. Kenapa dapat 60? Itu pemantau. Seringkali kita begitu kan? Ya, kenapa kamu itu? Nah, gitu. Dari nadanya kita sudah mengkerut ya.
Nah, yang kita inginkan bersama itu adalah jadi sebagai manajer itu ya sebagai manajer itu pasti paham. Oh, gitu. Ya, sedikit jelaskan nanti kalau tepat. Pengalamannya Ibu sebagai manajer itu harusnya bagaimana Oh, Ibu? iya. Iya. Kontrol ya. Iya, kontrol sebagai manajer. Yang pertama tadi sebagai hukum, ya. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Gimana ya? Bisa juga menegur, ya, karena manajer bisa apa ya, teman kerja atau atasan, bisa dengan cara menegur atau lebih tepatnya bukan menegur tapi mengingatkan, ya, saling mengingatkan, itu aja. Terima kasih, beri tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Iya. Manajer ya, yang kita inginkan adalah kita sebagai bapak ibu yang mengontrol diri kita sebagai manajer. Mana kita lanjut di sesi selanjutnya. Nah, dengan itu ada yang namanya segitiga restitusi. Ini resepnya sebetulnya. Ketika kita sebagai manajer, yang kita lakukan adalah kita menggunakan rumus segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan bagaimana itu nanti selanjutnya. Dan yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, bertahan hidup. Maksudnya mana? Bertahan hidup adalah kita makan dan minum, betul. Penguasaan, nah itu adalah suatu untuk anak kita, anak didikan. Mungkin apa boten? Ya, sering kali kasih sayang. Sebenarnya kita sayang sama anak kita. Kita berikan apa saja yang mereka inginkan. Apakah mereka membutuhkan itu? Apakah kita pernah bertanya? Kamu laptop enggak? Kamu butuh HP enggak? Sekarang lagi mana-mana HP ya. Semua anak bayi YouTube itu. Kemudian kita butuh kebebasan. Kita kalau ditekan suka tidak, Bapak Ibu? Apalagi kita. Kadang-kala kita suka menekannya. Belum waktunya istirahat, tidak boleh keluar. Nggih, napa mboten? Iya. Maka praktek pengalaman saya di kelas saya lakukan itu, anak-anak boleh bermain. Saya bebaskan boleh bermain. Tapi dari kesadaran dirinya, saya gali lagi. Kalau bermain sampai mengganggu temannya, mengganggu kelas sebelah, boleh apa tidak? Tidak, Bro. Jadi apa? Permainan apa yang kamu suka? Saya suka main stick itu, silakan. Setelah selesai kegiatan dia mengerjakan, boleh main stick. Jadi mereka bebas, enjoy. Sampai kadang itu, kok 10 tidak terasa waktunya pulang, karena mereka sudah merasa diterima, merasanya nyaman. Kalau ada anak yang di sekolah, Bu, kapan pulang? Itu perlu tanda tanya besar. Apakah itu apakah ada kasih sayang yang belum kita penuhi? Ya. Apakah memang dari anaknya itu harus kita gali secara mendalam? Angel temen Bu, ya itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kalau gurunya, ya pendidik betul, Bu Bibit. Kalau hanya guru hanya mentransfer ilmu, kalau pendidik kita harus tahu semuanya tingkah laku mereka, ya. Selanjutnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang kita tahu ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Bu Linda, saya minta Bu Lin, ayo bernyanyi biar suasananya lebih cerah. Monggo, kita nyanyi pelajar Pancasila bersama-sama.
Nggak usah, nggak apa-apa ya, Brin. Monggo, maju monggo. Ini yang guru kelas 1 ini asli ceria pembelajarannya. Ya, monggo Brin. Monggo sama-sama duduk dan ngantuk. Monggo dimulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Nama Bapak Ibu. Iya, saya kenal namanya dan baru kenal teori-teorinya baru sekarang. Bu Ratna sudah kenal apa belum? Tetangga saya. Oh, tetangga. Masya Allah, luar biasa. Baik. Jadi merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita ini loh merdeka, ya, memerintah diri kita. Kalau mau nganan ya nganan, kalau mau milih ya milih. Jangan apa kata orang. Mau nganan, orang bilang jangan ke kanan ke kiri saja, kita ikut. Nah ini berarti kita belum merdeka. Itulah arti sesungguhnya merdeka. Jadi tidak hanya diperintah saja. Kamu harus ke kanan, dia maunya ke kiri. Kamu harus ke kiri, dia maunya ke kanan. Ini arti merdeka sesungguhnya. Selanjutnya sebenarnya, nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi kan katanya penghargaan Liwet itu baik, luar biasa, menyemangati murid. Ini ternyata dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu juga menghukum, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, jadi tadi saya sampaikan seperti candu, ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Ya, penghargaan itu juga menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, serta penghargaan merusak hubungan. Maksudnya bagaimana? Contoh, penghargaan jangka panjang dan pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Ketika kita memberikan reward berupa permen saja ke anak yang mengerjakan PR, mereka senang. Ya. Tapi ketika dia tidak mengerjakan, apakah dapat permen dari kita? Tidak. Maka dia akan merasa bagaimana? Minder, betul. Terus merasa apa? Aku kok dapat? Sedih. Sehingga apa? Penghargaannya mengurangi ketepatan dia. Dia mengerjakan PR hanya untuk mendapatkan permen. Bisa jadi dia mengerjakan PR yang tidak dikerjakan sendiri, tapi tetangganya yang mengerjakan. Orang tuanya, ya guru lesnya, cek oleh biar dapat 100, biar dapat permen. Gitu. Nah, dan penghargaan juga tidak efektif. Selanjutnya penghargaan rusak hubungan. Itu tadi, merusak hubungan bagaimana? Dia akan mangkel sama kita kalau kita tidak memberikan permen tersebut. Loh, kok saya nggak dapat? Kok si Ani yang dapat? Nah, akhirnya dia merasa sakit hati. Itu sebetulnya penghargaan. Ternyata, dan saya baru tahu efek-efek dari penghargaan tersebut. Selanjutnya Bunda, nah ini dihukum oleh penghargaan dan juga menurunkan kualitas, kreativitas anak dimatikan. Dalam arti apa? Enak dikerjakan mama, pasti nanti dapat 100.
100 dapat hadiah. Ini dapat mematikan kreatif. Padahal kita sebagai guru bertahun-tahun pasti tahu mana pekerjaan orang tuanya, mana pekerjaan anaknya sendiri. Contoh, anak-anak silakan menggambar pemandangan. Api-apian ya. Kita kan tahu sebagai guru yang hasilnya anak-anak sendiri yang pakai pleot-pleot itu, tapi kan kreativitas mereka ada orangnya yang nggak punya daging, ya kan hanya gini saja itu. Contohnya gunungnya yang selalu kembar, zaman dulu sampai sekarang kalau gambar gunung mesti kembar, mataharinya di tengah, ya ada jalannya itu. Tapi kalau, nah itu memang kreativitasnya anak-anak. Tapi kalau dikerjakan orang tuanya, ada danaunya, ada dan sebagainya, bagus. Tapi kalau kita nggak memberikan ini bagus, kalau nggak dikasih nomor 1 nanti diprotes saya sama orang tuanya. Iya apa tidak? Iya. Ya jadi mematikan kreativitas anak dan penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya Bu Linda. Nah, bentuk program kebajikan, maka dari itu semua ada yang namanya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dan ini sering kita dengarkan, apresiasi penghargaan kota terbaik. Ya, sekolah terbaik apresiasi Bu namanya, bukan penghargaan, bukan hukuman, tapi apresiasi. Nah, maksudnya apa? Dalam memberikan apresiasi itu adalah sebuah pengakuan. Jadi perlu diingat beberapa hal bahwa memberi pengakuan secara khusus kepada anak. Seperti contoh saya tadi Nizar, yang hanya anak seperti itu mungkin kalau diberi penghargaan senyuman dari kita, belayan dari kita, dia sudah merasa sangat bahagia. Pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi. Mas Nizar hari ini pintar, terima kasih. Nah, itu dia sudah bilang senang itu terus sampai pulang, senang karena dia merasa senang. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Loh Mbak Ica sekarang sudah tidak keras lagi, pintar Mbak Ica, besok lagi, gitu lagi ya Bu. Sekarang mungkin sudah nggak berubah, ya Mbak Ica yang agak diam kan, ya karena itu, gitu loh. Ada stimulus yang kita lakukan. Selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Terus tidak hari ini kita puji, besok kita kamu bikin nakal. Nah itu akan jatuh kembali. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, nah kenapa kamu lakukan itu? Nah, itu ada, nanti dia akan bercerita. Nah, ini. Kemudian fokus pada prosesnya, jangan pada hasilnya. Padahal kebanyakan kita pada hasilnya. Wah iya, ulangannya dapat nilai 100, nah, tidak tahu prosesnya. Ya, mungkin yang dapat nilai 50 itu prosesnya dia belajar mati-matian. Tapi karena memang enggak mumpuni ininya, dapat 50. Nah, bagaimana cara kita mengapresiasikan itu? Kita beri tulisan tulis di kertas ulangannya itu. Terima kasih Nak sudah mendapatkan nilai 50, besok belajar lebih giat lagi ya, kalau bisa dinaikkan. Seperti itu sehingga anak-anak merasa termotivasi. Selanjutnya, nah ini contoh pengakuannya ya. Nah, kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada, saya menghargai kepedulianmu, situasinya bagaimana pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kadang kalau kita tugas kelompok kan ada anak yang sendiri, ada anak yang mengerjakan, ada anak yang cuek. Ya apa tidak Ibu? Ya. Ada gak peduli, dia mainan sendiri. Nah, kita lihat ini, makanya di kurikulum Merdeka Belajar itu kan ada tabel-tabel, rubrik-rubrik untuk penilaian itu ya. Ada itu. Jadi ini maksudnya seperti itu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu tadi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tidak semua anak peduli loh Bu. Kadang bukan gurunya jatuh dibiarkan itu ada. Ya. Kadang ada yang dari jauh kelihatan itu diambil. Nah itu perlu kita apresiasi. Kadang-kadang saya bilang ya taruh di situ Nak. Ya enggak. Itu mungkin bagi anak. Ya saya cuma dapat itu. Tapi kalau kita terima kasih Mbak, terima kasih sudah diambilkan, terima kasih ya. Nah itu mereka auranya kan berbeda, akan senang. Sepele napa mboten Bapak Ibu?
Jadi itu bisa menyenangkan anak. Selanjutnya Bu Linda. Nah, ini tindakan guru, ayo kita koreksi bersama-sama Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Masuk yang mana ini? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket, ayo Pak Guru olahraga ini 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman. Ngantuk Pak nulisnya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk mana ini? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, yuk kita lihat jawabannya. Yang betul yang mana? Nah, ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali masuk hukuman. Lari masuk hukuman. Push up itu juga hukuman. Menggantikan kertas berarti konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Ternyata ini tadi memakai sepatu masuk di hukuman. Lari mengelilingi lapangan malah konsekuensi. Karena sudah kesepakatan terlambat 10 menit. Ada yang bisa ya membedakan antara hukuman dan Untuk yang beraturin ya, sebenarnya kan kita sudah punya aturan. Kalau enggak, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Jadi tidak boleh pakai sepatu karena tidak pakai hitam. Dia tidak pakai sepatu seharian. ya maksudnya kan sudah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu di sekolah, harus tidak mengenakan sepatu. Ya, ini kalau kan dari awal itu kan sudah sekolah kan harus hitam. Jadi masuk hukuman ya. Ya, masuk di hukuman karena tidak boleh memakai sepatu Bu. Seharian jadi dia nyeker. Itu jadi fisik ya, jadi masuk di hukuman. Kecuali kalau kamu boleh ngambil sepatunya di rumah, itu konsekuensi masuk di. Nah, ini kalau hukuman, perbedaannya hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, harus saya jalani ini karena ini hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, beda ya. Kalau hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi tadi saya menggantikan kertas teman saya yang sobek, itu ya harus saya lakukan karena saya sudah bersalah. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, nah, ini dendam, menguangkal sama gurunya, aku dihukum lari, nah, seperti itu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak, tapi jangka waktu pendek, mungkin mangkel, aku disuruh kertas aku, tapi setelah itu ya sudah, karena dia memang merasa bersalah. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, ini kalau sebenarnya mungkin anak-anak juga, waduh, ketipan karena nggak memakai atribut sekolah, sehingga menjadi benci. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Pada hukuman ada paksaan, pada konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kemudian yang mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hari Senin harus memakai atribut sekolah, contohnya begitu lengkap. Kalau ini mungkin mendorong anak menyakiti diri sendiri, ada yang pura-pura ke belakang, nah itu untuk menghindari hukuman tersebut. Kemudian ada konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini seringkali terjadi. Ketika sudah terjadi suatu kesalahan, contohnya kemarin seperti Buwit, gimana sudah ditemui apa belum? Oh, masih proses ya. Nah, tapi kan mereka karena kemarin sudah kita praktekkan segitiga restitusi kemarin ternyata, jadi
mereka mematuhi peraturan itu kan? Tidak. Maksudnya orang tuanya kan tidak sampai ke sekolah kan? Nah, ya kita takutkan itu kemarin ya. Jadi tidak menyembunyikan kesalahan, mereka mengaku bahwa saya sudah memecahkan kaca. Kemudian pada hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Terima kasih. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini yang ada pada diri kita semuanya. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, cinta dari keluarga, dari anak, dari teman, ya. Ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan seperti kupu ya, kebebas. Ini posisi kontrol restitusi. Tidak ini apa sih itu restitusi? Dari tadi Bunda bilang restitusi apa sih? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka diajak ngomong untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita just, oh kamu salah, kamu nakal, bukan. Tapi kita ajak mereka untuk mengobrol tentang kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, tujuan mulianya tadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi diajari tepung seliro. Nah, seperti itu. Ini maksud dari restitusi. Selanjutnya, nah ini ada ciri-cirinya. Ada restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seringkali kita kan itu ayo ganti naik gitu. Tapi tidak belajar kenapa dia sampai memecahkan kaca di dorongan tanpa sengaja. Itu harus kita gali dulu. Memperbaiki hubungan. Terus ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Selain itu juga mencari kebutuhan dasar yang ada 5 tadi ya. Ada kebutuhan dasar diterima, ada penguasaan, ada apalagi tadi kasih sayang dan lain sebagainya, kebebasan yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakannya, dan fokus pada solusi sehingga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Menyakiti, menyindir. Kadang kita kan suka begitu. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Kita sindir-sindir ya. Ini termasuk ke dalam menghukum. Kemudian guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah, ini juga menghukum. Hasilnya anak akan seperti apa? Akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia akan berbohong akan kesalahannya tersebut, menutupi kesalahannya. Dia kan takut dibentak-bentak gurunya, maka temannya, kalau dalam bahasa Jawa namanya apa? Tabok ya, Le? Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi gurunya dianggap tidak ada, kadang mereka jadi mantel itu. Maka murid akan berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini seringkali kita lakukan pada anak kita sendiri sebetulnya ya. Kita menghukum, terus kita sayang, padahal mereka ada dendam sebetulnya ya. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jadi anak yang pinter, ibu kecewa sama kamu. Nah, ini membuat anak merasa bersalah, anak semakin down. Kemudian guru juga biasa berkata kamu seharusnya ibu sudah lelah sekali ngeramuti kamu itu ya, kok ya tidak baik-baik. Nah, itu juga termasuk membuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan atau menyangka dan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitasnya, dan anak atau murid kita akan berkata, maafkan saya ya Ma, maafkan saya ya Bu. Kalau kita membuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, ini tadi tidak mengerjakan PR karena sakit ya Nak. Nah, itu ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat
tidak ibu pernah dulu pernah ibu bantu loh. Nah, terus kita merasa kita sebagai teman, sehingga apa, ketergantungan. Nah, kalau kita suka membantu anak-anak kita menyelesaikan soal-soal, itu akan membuat ketergantungan. Anak-anak merasa kita sebagai temannya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Kalau tidak ada gurunya, dia bingung. Akhirnya bahasanya menjaga karena itu. Nah, kan makanya murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Begitu ya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, semua diukur dengan ada peraturannya. Semua ada peraturannya. Kemudian hasilnya, anak menyelesaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya kembalilah kenakannya. Tuh. Kemudian murid meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Kemudian murid akan berkata, kalau kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang ya yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu kalau kita sebagai pemantau. Nah, yang paling baik itu apa? Identitas yang berhasil atau sukses kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri kita sebagai manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu itu? Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadinya. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Contohnya, waktu kejadian kelas 6 kemarin itu ya, Bu Wit yang memecahkan kaca itu, dia langsung, saya ganti Bu, ya seperti itu kan. Ya, langsung dia, saya ganti Bu, berapa Bu? Seperti itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Sehingga apa? Anaknya tetap masuk, nggak malu sama Bu Wit. Tadi kalau coba Bu Wit yang bilang, mana gantian? Pasti dia tidak akan masuk karena sudah merasa direndahkan, dia malu. Seperti itu. Nah, ini pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan pasti membuat orang merasa bersalah. Dan lanjut. Selanjutnya Bu Linda. Ini selanjutnya ada keyakinan kelas. Mata selanjutnya ini yaitu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kita kan sudah membuat peraturan kelas ya. Nah, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mungkin ada yang membantu? Kenapa kok ada keyakinan? Kenapa kok ada peraturan? Apakah tidak sama? Sama apa tidak Bapak Ibu? Mirip? Baik, mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita memiliki peraturan harus coba belum ini Mas Roy ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan lebih mengendarai kendaraan roda untuk apa? Kalau kita pakai helm, keselamatan, betul Ibu. Mengapa kita memiliki rantai M? Untuk apa? Menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mini latihan? Terlambat, agar tidak terlambat, agar tidak ketinggalan ya. Untuk motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi inilah budaya positif. Dari mana? Dari lingkungan positif. Dari ini peraturan kita buat peraturan kelas, tapi masih ada hukuman-hukumannya. Kalau kamu tidak piket kelas, piket pagi atau pulang misalnya, besok harus piket double. Nah itu masih ada konsep, ada perannya, berarti masih di ekstrim sih. Akan tetapi kalau sudah di keyakinan kelas, sudah dari dalam dirinya, kalau saya tidak piket, saya akan merugikan orang banyak. Itu sudah dari dalam dirinya, sudah sadar sendiri. Jadi sudah tidak ada peraturan-peraturan yang mengikat dengan hukuman tersebut. Tidak ada tekanan, betul sekali Ibu. Nah dari keyakinan kelas ini maka akan menimbulkan yang namanya lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu akhirnya budaya positif. Jadi di sekolah kita bisa disebut dengan sekolah ramah anak, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan,
tapi mereka sudah sadar dengan sendirinya. Begitu dengan bapak gurunya, sudah tidak ada saat, sudah tidak ada merasa tertekan ke sekolah, tapi dengan sadar sendiri saya datang tepat waktu saya. Itu mereka merasa jangan tertawa oleh saya. Saya tidak ada maksud untuk ini ya. Nah itu gak ada apa-apa. Seperti itu ya. Jadi benar-benar sudah dari dalam diri saya kesadaran sendiri. Contoh ya, ini saya lakukan sendiri. Ketika saya datang lebih awal, itu saya merasa nyaman. Kenapa? Karena saya bisa menyapa anak-anak. Saat itu saya merasa enak saya, mood saya sudah terbentuk, bonding saya dengan anak sudah bentuk. Cukup hanya menyapa, kamu jajan apa pagi-pagi menurut saya. Anak sudah merasa diperhatikan dan kita merasa sudah senang, sudah memperhatikan murid kita. Itu sudah jadi poster ya kalau bahasa sekarang jadi gitu kan, jadi anak kita. Tapi kalau saya datang terlambat, terus terang ini Bu, sudah dari sepeda sudah disalin yang anak sudah mau emosi sama anak-anak. Itu yang saya rasakan, pengalaman pribadi itu. Makanya kenapa ketika ternyata itu jadi agak meremut ya, karena memang kesalahan saya sendiri dan memang dampaknya ke siapa, ke anak. Tapi kalau kita datang di awal, kita bisa jadi bercengkrama meskipun 5-10 menit dengan anak-anak, nanti itu bisa ya kedekatan kita dengan anak-anak itu, sehingga pembelajaran saya itu saya mohon maaf loh ya, ini hanya pengalaman pribadi. Semua orang tadi berbeda dan anak-anak itu unik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau tabel T dan Y, ini rasa hormat, ada bekerja, ada diterima dan dimiliki. Hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contoh, kita seringkali lihat murid kita mengambil pensil atau penghapus tanpa seizin temannya. Kalau dijupuk, diambil saja. Yang temannya marah enggak? Nah itu berarti belum menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan tugas. Saya pribadi kadang Ibu jujur RPP tidak dikerjakan kalau sudah ada tagihan. Ini berarti saya kurang pendalaman keyakinan di bekerjanya. Ini untuk guru. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Lanjut Bu Rinda. Nah ini hormat terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah itu berarti di kelas kita sudah terdengar rasa hormat. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Oh sepertinya dia murung, mungkin ada masalah. Nah ini berarti sudah terlihat berperilaku tersenyum sama gurunya, sama temannya. Ini juga sudah masuk di berperilaku. Selanjutnya Bu Rinda. Nih ada peraturan. Selanjutnya, nah, selalu kembalikan ke tempatnya. Maka keyakinan adalah masuk di jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Masuk di menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Larang perasaan. Maksudnya keselamatan. Dilarang gunakan narkoba untuk kelas-kelas SMA ya. Bergantian atau menunggu giliran, agar menghormati orang lain. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, masuk di keselamatan dan keamanan. Selanjutnya Bu Rinda. Nah ini video pembuat keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ya ini membuat keyakinan kelas. Jadi langkah awalnya saya menyiapkan anak-anak, mengkondisikan apa itu keyakinan kelas, kemudian berdoa terlebih dahulu. Ini menciptakan suasana yang menyenangkan dulu.
Kadang kalau saya datangnya telat ibu langsung break pelajaran tanpa break ice breaking seperti ini, anak-anak juga lesu jadinya. Jadi hal sepele tapi penting sebetulnya untuk semangatnya anak-anak. Masih lama. Sudah, terima kasih. Nah, ini setelah anak-anak berdoa, kemudian saya bagikan kertas-kertas kecil. Anak-anak ingin seperti apa sih kelasnya itu? Ada yang ingin bersih, ingin rapi, tidak gaduh, tidak mencontek ketika ulangan. Nah, ini menuliskan ide atau pendapat anak-anak, kemudian ditempelkan di depan dan dibacakan, dikelompokkan juga mana itu kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan kelas bersih, kebutuhan kelas yang tidak gaduh, nah, seperti itu, yang tertib. Nah, ini diklasifikasikan. Setelah itu, karena ini banyak, kita sederhanakan. Jadi keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak, hanya beberapa poin saja. 1 sampai 5 nomor saja sudah cukup. Jadi tidak membebani anak-anak terlalu banyak nanti. Jadi ini saya satu, selalu menjaga kebersihan kelas. Ada kata selalu, jadi mereka merasa semuanya ikut terlibat. Kalau hanya harus membersihkan kelas, nah ini kan ada paksaan harus. Tapi kalau selalu hanya diganti kata-katanya menjadi lebih positif. Selalu, nah mereka merasa tersadarkan dirinya sendiri gitu. Oh iya, selalu gitu. Selalu rukun dengan teman. Ini untuk anak-anak kecil ya, kelas kecil 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 juga suka. Masih ada yang bertengkar ini. Banyak. Ya, lo-loan. Nah, itu selalu berkata baik, sopan, selalu memperhatikan Bapak Ibu guru. Jadi kalimatnya itu sedikit pendek-pendek saja dan positif, tidak ada kata paksaan. Di situ keyakinan kelas. Setelah itu ditulis di selembar kertas besar dan ditandatangani. Jadi ada tanda tangannya anak-anak. Ini mereka merasa memiliki. Oh, saya sudah ikut membuat. Nah, seperti itu ini maksudnya tanda tangan. Wali kelasnya juga ikut tanda tangan. Setelah itu dibacakan bersama-sama dan mulai diberlakukannya kapan. Tapi tidak ada paksaan, tidak ada hukuman. Sudah sadar pada dirinya sendiri. Itu pada keyakinan kelas. Ini testimoninya anaknya bahwasanya dia senang dengan keyakinan kelasnya sehingga lebih nyaman. Terima kasih. Selanjutnya ini sesi terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama, langkah apa yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita semua pernah salah, apa tidak Bapak Ibu? Ya pernah. Pernah, namanya juga manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi fokus pada penyelesaian masalah, bukan fokus pada siapa yang salah. Kadang seringkali saya ya, siapa ini yang mukul, siapa yang ini, itu ternyata kurang tepat. Harusnya fokus pada penyelesaian masalah. Kenapa sampai dipukul? Kenapa sampai memukul itu? Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seringkali kita melakukan hal itu, kita menyalahkan diri kita sendiri secara terus-menerus tanpa kita melihat pada diri kita sendiri.
Mungkin apa mboten Bapak Ibu, kadang kan kenapa saya kok melakukan itu, kenapa kan menyalahkan diri sendiri. Tapi kita tidak mencari alasannya, kenapa sih kita melakukan itu. Kadang kala seringkali kita tidak berpikir itu. Hanya aku sing salah, aku sing salah, aku sing salah. Iya ya, saya melakukan itu kan ada alasannya. Karena semua tindakan tadi beralasan, baik itu tindakan yang baik ataupun yang kurang baik ada alasannya. Selanjutnya Bu Linda. Nah, ini validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ada 6 tadi yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Kalau sudah terpenuhi dari salah satu itu, insya Allah, apalagi semuanya terpenuhi, aman. Ya. Jadi guru berkata, ketika memvalidasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini cara kita memvalidasi kebutuhan anak-anak itu. Kadang kan kelas kecil itu tukaran ya, bertengkar, mukul-mukulan, dorong-dorongan. Kita tanya dulu, kamu pasti jengkel ya? Kenapa? Nah? Dia akan bercerita, oh aku tadi dipukul, permenku diambil. Nah, itu adalah fokus pada penyelesaian masalah. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Maka caranya bagaimana? Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalnya tadi, kamu mendorong baik atau tidak? Pasti dia akan menjawab tidak. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi di kesepakatan keyakinan kelas ada nilai apa? Rukun dengan teman. Berarti sudah sesuai apa belum? Pasti dia akan menjawab tidak sesuai Bu. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Nah, dia akan bercerita lagi. Kelas yang nyaman, aman, tertib. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Pasti dia akan menjawab menjadi anak yang baik. Tidak mungkin murid kita itu menjawab kamu ingin jadi anak seperti apa? Menjadi anak yang nakal. Ada nggak Bapak Ibu yang kira-kira anak didik kita berkata seperti itu? Pasti semuanya kepingin jadi anak yang baik. Tapi kadang-kadang kitanya sendiri yang mujas, kamu nakal, ya, kamu itu suka godain temannya. Itu kadang dari kita sendiri tanpa kita sadar itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Senang nggak ketika mendorong memukul temannya? Pasti dia akan menjawab tidak senang. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Saya jadi anak yang nakal Bu nanti. Kita kembalikan lagi. Nah, kira-kira mau nggak jadi anak nakal? Pasti dia akan menjawab tidak. Nah, itulah akhirnya kita bisa masuk ke dalam motivasi intris. Kita dimotivasi ke dalam dirinya sendiri. Selanjutnya sudah cukup contoh video segitiga restitusi yang sudah saya buat. Sudah saya praktekkan. Bisa. Terima kasih informasinya Mbak Dewi. Silakan ya.
yakin Mbak Lia pasti punya alasan kenapa melakukan Mbak Lia tulis saja akan tetapi apakah Lia tahu bahwa yang Mbak Lia lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan vitamin D. Kira-kira sikap apa yang akan dia lakukan ya? Kami yakin akan nilai-nilai tersebut. Apakah kami akan bersedia? Apa yang akan terjadi? Kasus kedua, merobek sampul buku teman. Sepulang sekolah, gubernur mendapatkan laporan bahwa Andrew bertingkah dengan Bara. Andrew terlihat adu mulut dengan Bara dikarenakan Bara mengejek orang tua Andrew. Andrew tersulut emosi, akhirnya merobek buku Bara. Hanya nyampe dulu saja. Apakah Mas Adil masih ingat dengan kelas kita? Masih aku menurut Mas Adil yang sudah Mas Adil lakukan tadi sesuai dengan kelas kita. Tidak menurut Mas Adil kesepakatan mana yang sudah dilakukan? Nah, apakah tentang ini memperbaiki masalah ini? Apa yang akan dilakukan? Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi pengaplikasian saya tentang segi dan restitusi terhadap masalah-masalah yang ada di kelas saya. Jadi anak-anak itu tidak kita just kamu yang nakal kamu salah, tapi kita tanya terlebih dahulu, ya. Kita stabilkan emosinya dulu. Kamu marah ya, Nak? Kamu lagi lelah ya, Nak? Jadi kita tanya dulu, setelah itu baru kita tanya permasalahannya, setelah itu baru
fokus pada solusi permasalahannya apa yang diinginkan anak tersebut. Jadi anak ke anak, untuk anak kembali ke anak tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan itu anak-anak sendiri yang menyelesaikannya, kita hanya menuntutnya saja. Oh, kamu harus tidak. Anak-anak yang berpikir sendiri. Kita sebagai pendidik yang hanya menuntutnya saja. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali lagi, berbeda lagi. Nah, ini ada ini ada refleksi Bapak Ibu dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Hal baru apa Bapak Ibu dapat kemunasan yang muncul setelah mengikuti sesi ini. Terus peran Among kita itu ya sebagai guru itu bagaimana dan akan menjadi Among yang seperti apa. Saya mohon bantuannya kepada salah satu ibu guru untuk mau maju ke depan menjawab pertanyaan. Silakan. Siapa? Oh Bu Ajeng. Oh Bu Ajeng. Terima kasih atas waktunya. Baru apa yang paradigma saya yang saya dapatkan bahwasanya hukuman dan perbedaan itu hanya ilusi belaka, bukan menghasilkan kan malah sebaliknya. Lalu sampai selama mengikuti sini mengenai makna di sini dan motif intrinsik salah. Berarti selama ini yang saya tahu itu salah, ya. Selama ini saya menggunakan posko sebagai pemantau, kontrol, lalu juga membuat rasa bersalah kepada saya. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti diseminasi budaya positif ini? Ya tadi sebagai pemantau, kalau anak-anak nilainya turun, itu saya selalu mengingatkan dan menegur gitu. Kok nilainya turun? Kamu ini paling di kelas banyaknya cemas, gitu. Lalu saya ngomong seperti apa setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, akan berusaha menjadi guru yang lebih baik dengan memfasilitasi kebutuhan dasar anak yang tahu keberdasaran, lalu menerapkan Among sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih itu. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya bisa melakukan beribu-ribu terima kasih karena sudah waktunya Bapak Ibu sekian lamanya. Terima kasih juga Ibu Sari dan saya mohon maaf yang sebesarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Mengikuti nama, marilah kita tutup hari ini dengan kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf sebesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili Bapak
Ibu Guru SDN Pondok Perancang untuk memberikan testimoni diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Nur Hidayatullah. Diseminasi yang telah dilaksanakan menurut saya sangat berdampak positif dan ilmunya sangat bermanfaat untuk diterapkan pada pembelajaran di kelas. Bu Nur juga menyampaikannya dengan energi sehingga bisa diterima dengan baik walaupun di siang hari seperti ini fokus sudah berkurang.